Saat lagu Indonesia Raya berkumandang di mana-mana, saat itulah kita tahu bahwa kemerdekaan sudah lama bangsa ini capai. Sudah banyak cerita manis dan pahit yang tersimpan rapat di beberapa sudut kota, mengalir dari bibir rakyatnya sebagai penyemangat putra-putri bangsa. Pahlawan kemerdekaan pun tak lengah, hadir wujudnya untuk diabadikan dalam berbagai karya. Terpahat sempurna agar orang-orang tak lupa akan jasa mereka. Akan tetapi, satu hal yang mungkin sempat tergelincir dalam tumpukan cerita lainnya, yaitu ketika lagu Indonesia Raya diputar di mana-mana. Dalam megahnya Istana Merdeka, di hari kemerdekaan Indonesia, di balik indahnya suara instrumen yang mengiringi lagu, ada satu nama terselip sebagai pencipta lagu Indonesia Raya. Wage Rudolf Supratman, atau yang sering dipanggil dengan W.R. Supratman. Pencipta lagu Indonesia Raya yang sampai akhir hayatnya sama sekali belum pernah menikmati hasil ciptaannya sendiri, juga belum pernah menyicip rasanya kemerdekaan bangsa. Ironi yang sampai sekarang mungkin belum banyak orang yang tahu. Kepingan cerita itu seperti kaset rusak yang tak pernah terjamah halayak umum. Indonesia berangkat, bangsa dan tanah air. Semasa hidupnya, W.R. Supratman mengalami tekanan mental karena selalu dikuntit oleh politika intelek tendins. Sejak ia mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada Kongres Pemuda Kedua 28 Oktober 1928. Sejak itu pula, gerak-geriknya menjadi incaran petugas keamanan. Lagu ciptaannya dianggap menggelorakan semangat rakyat Indonesia untuk menuju kemenangan. Mendengar megahnya lagu Indonesia Raya yang diiringi biola dari Supratman, peserta kongres bertepuk tangan meriah. Lagu yang sayangnya dibuat dalam 3 stansa tersebut akhirnya diputuskan sebagai lagu kebangsaan dalam kongres tersebut. Mengetahui hal itu, Belanda perang. Pemerintah mulai menyebar berita karangan bahwa lagu Indonesia Raya bukanlah lagu kebangsaan, melainkan lagu biasa seperti lagu pada umumnya. W.R. Supratman juga dimintai keterangan oleh Belanda. Hei! Ganti kata merdeka-merdeka menjadi mulia-mulia. Supratman akhirnya memainkan siasat. Iya. Dengan mengiyakan permintaan Belanda. Tetapi saat Supratman sudah dilepas, ia tidak mengganti syair tersebut. Lagi pula, lagu Indonesia Raya sudah sangat populer sampai ke pelosok-pelosok desa dan sering dinyanyikan. Jadi tidak mungkin untuk mengganti syairnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, Supratman pernah mencetak lagu, salah satunya R.A. Kartini, yang dijual dalam bentuk eceran. Karena kondisi fisiknya semakin memburuk, W.R. Supratman kembali ke Cimahi untuk tinggal bersama dengan ayahnya. Selain berobat, ia juga menghindar dari incaran polisi Belanda yang terus membayang-bayangi hidupnya. Tetapi lagi-lagi, politika intelektual dienst selalu mengincar keberadaannya.
selalu memantau gerak-geriknya. Hingga pada tahun 1934, ia kembali mengungsi ke Pemalang. Lalu setelah 3 tahun, Supratman bergeser ke Surabaya. Di Surabayalah ia disambut dengan sukacita oleh kaum pergerakan, tak terkecuali Dr. Sutomo yang memimpin Prindra. Supratman bahkan diminta untuk membuatkan Mars Prinda serta Mars Surya Wirawan untuk membangkitkan semangat pemuda. Tetapi lagi-lagi Supratman tak bisa hidup tenang. Tindakannya selalu dibayangi incaran politika inlichtigheidsdienst. Puncaknya, pada 7 Agustus 1938, ia ditangkap meski 5 hari berikutnya lagi-lagi dilepas karena politika inlichtigheidsdienst tidak menemui kesalahan. Matahari sudah terbit. Sebelumnya W.R. Supratman pernah ditangkap oleh politika inlichtigheidsdienst karena ia telah memimpin menyanyikan lagu Matahari Terbit bersama anggota Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Ia kemudian digelandang ke LP Kalisosok, namun tak ditemukan kesalahannya. Supratman dilepaskan setelah 5 hari ditahan. Saat W.R. Supratman sakit, ia pernah berkata pada temannya Urip Kasan Sengari yang juga mengetahui kisah hidupnya. Mas, nasibku sudah begini. Inilah yang disuka oleh pemerintah Belanda. Biarlah saya meninggal, saya ikhlas. Toh, saya sudah beramal, berjuang dengan caraku, dengan biolaku. Saya yakin Indonesia akan merdeka. Kalimat tersebut adalah kalimat terakhir sebelum akhirnya beliau tutup usia 2 hari setelahnya. Pada tanggal 17 Agustus 1938 di usia 35 tahun. Di saat ia belum mengetahui bahwa lagu yang ia ciptakan berkumandang indah di sudut-sudut daerah hingga terdengar megah diiringi instrumen tiap hari kemerdekaan tiba. Semua rakyat Indonesia tentu mengetahui lagu kebangsaan negaranya. Namun sedikit orang tahu bahwa ada cerita yang terselip di balik megahnya lagu Indonesia Raya, yaitu perjuangan penciptanya, Wage Rudolf Supratman.